Selingkuh. Selingkuh adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam situasi kompetitif. Halo guys, bersama Mas Kocet kembali lagi di Perspektif Awam ya guys ya. Sekarang seperti yang saya bacakan barusan, saya akan membahas soal selingkuh. Ini ada request dari teman-teman subscriber yang minta dibahas soal selingkuh. Nah, definisi selingkuh menurut Wikipedia seperti yang saya bacakan barusan, tapi ada lagi penjelasan di bawahnya dari pandangan Islam. Tapi karena ini konteksnya dalam pacaran, jadi saya tidak akan baca menurut pandangan Islamnya, karena pandangan Islam tentu pacaran saja tidak diperbolehkan. Tapi ini selingkuh yang konotasinya untuk orang-orang atau teman-teman yang masih pacaran. Nah, kita baca dulu pengertian dari pacaran itu sendiri di Wikipedia. Pacaran, bahasa Inggris courtship, adalah periode perkenalan antara dua individu sebelum perkawinan atau hubungan romantis. Pacaran secara tradisional dapat dimulai setelah pertunangan dan dapat berakhir dengan perkawinan. Pacaran mungkin hal informal dan privat antara dua orang, atau mungkin hal publik, atau berupa perjodohan dengan persetujuan keluarga dulu. Waktu pertunangan formal, peran pria adalah untuk merayu seorang wanita dan mengajak dia untuk memahami prianya dan pertimbangan dia terhadap lamaran perkawinan. Pacaran sebagai praktik sosial adalah fenomena yang relatif baru dan hanya muncul dalam beberapa abad terakhir dari pandangan antropologi dan sosiologi. Pacaran terkait dengan institusi sosial lain seperti perkawinan dan keluarga yang telah berubah cepat karena dipengaruhi efek kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran. Selama masyarakat berevolusi dari pemburu pengumpul menjadi masyarakat yang beradab, ada banyak perubahan terhadap hubungan antar orang, bahkan imperatif biologis bahwa seorang wanita dan pria harus bersetubuh untuk prokreasi manusia sedang dilewati oleh fertilisasi dalam vivo. Paham nggak tuh, Kocet people? Nah, di sini kalau pacaran itu tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Kalau di Wikipedia itu pacaran itu dilakukan setelah tunangan sebelum perkawinan. Tapi kalau di sini kenyataannya dari SD pun sudah ada yang pacaran. Jadi pacaran seperti apa atau cinta monyet kalau bahasa dulunya, kalau SMP mungkin masih cinta monyet, tapi kalau mungkin SMA mungkin puber pertama, jadi kayaknya wajar aja, semua pernah ngalamin. Tapi memang belum lama fenomena-fenomena seperti itu gitu loh. Mungkin bapak-bapak kita, apalagi nenek-nenek kita tidak pernah mengalami yang namanya pacaran. Bahkan kata mbah saya sendiri pun, dia bertemu pertama kali dengan suaminya itu ketika mau ijab kabul, dan itu udah bergeser sangat jauh dibandingkan zaman sekarang. Nah, di sini Mas Kocet sudah menuliskan definisinya gitu, definisi selingkuh standarnya apa gitu. Jadi kalau ngomongin soal selingkuh, standar atau ukuran selingkuh bagi orang tuh apa gitu loh? Apakah sudah seragam? Apakah bersifat subjektif? Apakah memang ada ukurannya gitu loh? Tapi pada kenyataannya karena jadian-jadian aja, nggak ada janji ini itu segala macem. Karena kayak ada orang yang bahkan tidak ada yang nembak kayak gitu, tiba-tiba deket, tiba-tiba nyaman, tiba-tiba udah kita pacaran gitu aja tanpa nggak ada tanggal jadian, tidak ada nembak atau tak ada sekali apapun kayak gitulah. Pokoknya yang penting dia udah pacaran gitu aja. Jadi banyak orang yang nggak ada janji gitu, dia hari jadi nggak ada, nembak nggak ada, dan janji setia juga itu klise banget ya menurut Mas Kocet ya. Nah, definisi selingkuh yang tidak sepakat ini atau belum disepakati ini kan
Standar selingkuh yang belum disepakati ini kan jadinya klise ya. Jadi apa nih sampai tahap mana orang dikatakan selingkuh? Apa cuma sekedar chat udah selingkuh, chat mesra atau chat nakal kayak gitu? Apa sudah harus teleponan dulu, apa VC dulu, atau udah pergi makan bareng, atau udah pergi nonton bareng? Walaupun mungkin telepon-telepon biasa, chat-chat biasa, atau VC biasa, atau makan bareng biasa, atau nonton bareng itu apakah sudah dikatakan selingkuh? Nyatanya banyak teman-teman, entah cewek entah cowok, yang punya banyak teman lawan jenisnya yang sekedar main, atau sekedar memang nonton bareng, atau sekedar nongkrong bareng kayak gitu. Apakah itu bisa dinamakan selingkuh? Atau harus sentuhan fisik dulu? Nah, sentuhan fisik itu sentuhan fisik seperti apa? Apakah cuma bonceng? Bonceng kan harus pegangan, atau harus yang gimana? Harus yang gimana? Kita kan belum sepakat soal ini. Apa harus sampai anu baru dikatakan selingkuh? Nah, ini kan kita punya perspektif masing-masing kayak gitu. Kayak ada orang yang cemburuan banget, mungkin chattingan aja udah dikatakan selingkuh, atau mungkin dia teleponan itu udah dikatakan selingkuh. Atau kalau ada orang yang cool, orang yang santuy gitu, sampai makan bareng nonton bareng karena dia santai-santai aja, dia nggak menamakan itu selingkuh, cuma ya santai atau asik aja memang orangnya. Tapi ada kalimat yang dulu aku pernah baca gitu loh. Jadi mengekang itu tanda cinta atau tanda curiga. Terus kalau kitanya membiarkan itu cinta atau pembiaran gitu. Pembiaran, orang punya pacar tapi terserah mau kemana aja, mau ngapain aja, kayak nggak peduli kayak gitu, udah percaya aja. Itu kan tidak ada yang bebas kritik. Orang overprotective, posesif kayak gitu pasti kena kritik. Orang yang terlalu longgar juga pasti kena kritik, karena ada resikonya masing-masing dan ada ganggunya masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu selingkuh tuh gimana sih anak-anak selingkuh? Karena di tongkrongan ini kayaknya udah pernah selingkuh semua kayak gitu. Emang bangsat semua yang di tongkrongan ya. Satu tongkrongan pernah selingkuh semua kan bangsat juga. Cuma masalahnya di sini kan cuma sekedar pacaran ya. Di sini saya tidak membahas soal yang menikah karena sudah pernah saya bahas kemarin. Nah, kalau yang masalah pacaran kayak gini kan, kalau saya sendiri menganggap pacaran itu untuk seorang cowok itu, kacamata seorang cowok itu, pacaran itu kayak menyeleksi gitu loh. Kayak menyeleksi siapa yang lebih oke. Overallnya mungkin tidak cuma masalah muka aja, mungkin pertimbangannya soal adab, sopan santun, atau soal yang lain, kepintaran, bakat, atau hobi yang satu frekuensi atau yang gimana gitu kan, banyak faktor gitu. Dan orientasi orang kan beda-beda. Yang penting yang memuaskan hasrat dia atau memuaskan ego dia, itu yang penting ya dia nyaman. Nah, itu bisa jadi menjadi suatu pilihan yang lain gitu. Nah, di sini Mas Kocet udah menulisin di sini di catatan pacaran. Nah, ini kemungkinan tidak semua, tapi menurut Mas Kocet ini tuh kebanyakan nih gitu, kebanyakan. Kalau cowok pacaran ini terus selingkuh, satu, cowok mencari yang cantik, pokoknya yang penting cantik. Jadi kalau cowok selingkuh itu ya biasanya cari yang lebih cantik. Kalau dia nggak lebih cantik, kemungkinan besar dia lebih gampangan, itu aja. Jadi kalau ada dia dapat selingkuhan yang cantik karena memang tidak mau melewatkan kesempatan. Kapan lagi ada cewek yang lebih cantik dari pacarnya, yang dulu ketika jomblo dia susah untuk mendapatkan cewek secantik itu, walaupun dia udah punya pacar, terus kapan lagi mau dapat yang cantik? Kalau dia tidak cantik, berarti kemungkinan kedua adalah cewek selingkuhannya ini lebih gampangan. Karena biasanya selingkuhan itu tahu bahwa cowok ini punya pacar, kan kayak gitu. Terus nomor dua, cowok mencari cewek dengan value tinggi, dengan orientasi gengsi. Biasanya ada cewek-cewek yang tenar mungkin di SMA, cewek-cewek yang tenar mungkin di kampus kayak gitu, atau di tongkrongan, atau dimanapun, mungkin di kampung. Mungkin dengan dekat
sama seorang yang cewek yang tenar ini, gengsinya itu naik. Nah itu kemungkinan cowok selingkuh tuh itu. Nah 3, cowok akan lebih realistis dalam menjalani pacaran karena basic lelaki itu logika. Basic cowok itu kan logika, jadi apa-apa tuh dilogikain. Pokoknya modal sedikit mungkin dan keuntungan sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi ya oportunis aja. Jadi ada kesempatan sikat gitu aja. Kalau cowok nggak banyak basa-basi dan nggak banyak buang peluang kayak gitu. Nah kalau cewek nih, perspektif cewek, saat pelajar kebanyakan yang penting ganteng, yang penting good looking, terus anak basket atau anak atlet atau anak musik kayak gitu, yang penting keren kayak gitu, itu bisa membuat cewek itu berpaling dari cowoknya yang value atau talentanya itu nggak se-oke yang ganteng yang tadi cewek sebut barusan gitu. Terus nomor 2, berubah saat semakin lama semakin dewasa, akan berubah orientasi karena tuntutan duniawi. Jadi kalau seorang cewek punya cowok kayak gitu terus dia selingkuh, mungkin nggak karena lebih ganteng, mungkin karena lebih tajir dan lebih bisa memenuhi kebutuhan dia gitu. Minimal kalau pas lagi kuliah, biasanya kan kalau kuliah kan udah nggak tinggal bersama orang tua. Nah di situ ini menjadi realistis gitu loh, cewek-cewek yang penting bayar uang kos atau bayar kuota kayak gitu buat dirinya kayak gitu, sedangkan cowoknya itu miskin kayak gitu. Jadi kemungkinan selingkuhnya karena memang realistis aja, karena ketuntutan duniawi di kehidupan yang sedang dijalaninya. Terus berkaitan dengan yang barusan, 3, cowok jelek akan dimaafkan kalau punya duit banyak. Jadi tidak selalunya cewek selingkuh itu selingkuh dengan yang lebih ganteng, biasanya ya karena yang lebih banyak duit aja. Jadi kalau lu banyak duit, jelek lu tuh akan dimaafkan. Itu kalau cewek kayak gitu. Tapi kalau cowok itu lebih realistis kayak gitu. Kalau seumpama dia membawa selingkuhannya ke tongkrongannya dan lihat itu cewek jelek banget, kalau memang tidak tajir banget, mending skip aja deh. Nggak tajir nggak apa-apa, yang penting nggak malu-maluin dibawa ke tongkrongan. Nah selingkuh ini kalau di perspektif cowok ini ya, di catatan Mas Kocit nih, kalau cowok ini psikologisnya itu petualangan asmara dan pengalaman bersama yang cantik. Jadi nomor 1 ya, nomor 1 itu petualangan asmara dan pengalaman bersama yang cantik. Nah cantiknya menurut cowok kan beda-beda gitu loh, entah dari bodinya, entah dari parasnya, entah dari hatinya. Nah itu nggak tahu lagi. Nah nomor 2, sensasi dari berbagai tipe cewek gitu loh. Jadi kan banyak banget tipe cewek nih. Nah cowok itu akan jiwa petualangnya, jiwa sensasi, mencari sensasi dan adrenalinnya itu kan beda-beda. Jadi ketika lihat cewek dengan tipe yang wah unik nih kayak gitu, cowok itu tertarik banget untuk belok ke cewek lain. Terus nomor 3, kebanggaan dalam tongkrongan. Nah ini lagi, kalau semakin banyak cewek cantik yang kamu kumpulin, yang kamu gebet dan kamu bawa kayak gitu, yang semakin banyak cewek yang kamu bungkus di tongkrongan dulu, udah jadi kayak lord dan udah jadi master kayak gitu. Jadi kebanggaan sendiri di depan teman-teman cowok kayak gitu loh. Jadi lu para cewek tuh lah, kalau di tongkrongan itu lu diapain aja nanti diceritain juga sama tuh cowok bangsat itu. Nah ini kalau nomor 1 dari selingkuh versinya cewek ya, karena uang dan tongkrongan. Nomor 1 itu karena uang dan tongkrongan, maksudnya tajir, punya duit. Terus tongkrongan itu maksudnya kayak kendaraannya loh, punya ZX25 atau dia pakainya mobil Civic Turbo atau yang gimana kayak gitu. Jadi gengsi banget ketika lu keluar sama tuh cowok kayak gitu. Dan sedangkan cowok lu itu cowok-cowok mager, bahan yang miskin kayak gitu. Jadi godaan ketemu sama cowok yang banyak uang dan tongkrongnya oke ini sangat sulit terbendung gitu loh. Nggak bisa dibendung pokoknya. Kalau ada cowok yang dengitin kayak gitu ya udah pasrah aja. Tentang cowok lu yang miskin udah, yang penting nggak ketahuan, kan biasanya gitu. Nomor 3, kemungkinan cewek selingkuh itu ya memang gatel dan nggak setia. Mau cowok seperti apa,
mau ganteng, mau jelek, mau kaya, mau miskin, kalau memang dia memang sifatnya nggak setia, ya dia kayak nggak setia aja, bisa tempel sana tempel sini, yang penting dia itu kayak petualang kayak gitu. Nah biasanya uniknya itu perbedaan antara cewek sama cowok tuh gini. Cewek sama cowok tuh perbedaannya gini. Kalau seumpama cowok ketahuan selingkuh, biasanya itu kalau ketika suruh milih antara ceweknya atau pacarnya itu, antara pacar dan selingkuhannya ini, dia lebih milih pacarnya karena memang sayangnya itu sama pacarnya. Tentang selingkuhannya itu tentang soal petualangan aja kayak gitu. Jadi yang dibawa itu cuma mata dan anunya aja. Jadi ketika ke gap pun pasti akan milih pacarnya. Nah beda lagi sama cewek. Biasanya cewek itu kan tidak seperti cowok yang landasannya itu logika. Cewek itu kan landasannya perasaan. Jadi ketika selingkuh, dia membawa mata dan membawa serta hatinya. Itu kenapa ketika cewek ke gap selingkuh sama cowok, biasanya kalau suruh milih lebih milih selingkuhannya. Dan itu perbedaannya. Membawa serta hati itu kan karena baperan ya. Jadi ketika dia lebih nyaman, lebih diperhatiin, lebih ini itu segala macam, dan dibandingin selingkuhannya sama pacarnya. Nah pacarnya tuh nggak ada apa-apanya karena memang dia selingkuh milih-milih gitu loh, milih-milih cowok yang ganteng, yang tajir, atau yang setidaknya lebih bervalue daripada cowoknya sendiri gitu. Nah itu tidak semua cewek atau cowok seperti ini. Mungkin karena memang basic nggak setia aja, atau karena basic memang petualangan aja. Tapi karena memang kadang tuh susah jadi orang satu ya. Biasanya gini, biasanya ada 3 nih yang diklasifikasikan antara cewek sama cowok tuh sama gitu. Ini sih lebih ke nanti kalau ke apa ya namanya ya, ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau ngomongin pacaran, satu, biasanya cantik atau rupawan gitu, atau tampan gitu. Jadi rupawan, terus hartawan, terus agak apa namanya, spiritualitas. Jadi kalau dulu aku ngobrol sama temen tuh kayak seksual, spiritual, sama finansial gitu. Biasanya 3 aspek ini yang sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Ketika cewek didekatin sama cowok yang pokoknya dalam ketiganya ini dia udah mah ganteng, terus banyak duit, terus soleh gitu dalam agama, itu tidak ada orang yang bisa nolak kayak gitu loh. Nggak bisa yang nolak. Tapi cewek-cewek yang suka sama cowok kayak gini, saingannya pasti banyak karena pilihannya banyak juga, karena banyak yang mau gitu. Terus ketika cewek itu udah cantik, duitnya banyak, terus solehah, pinter ngaji segala macem, nah ini pasti nggak bakalan mau sama lu. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu loh. Kalau seumpama cewek itu ya cantik, terus banyak duit, nah itu saingannya banyak banget bro. Jadi pikir-pikir dulu. Nah itu yang bisa jadi referensi atau point of view gimana kalian tuh mempelajari cowok kalian atau cewek kalian itu, gimana ini anak tuh gimana gitu, binal atau memang bebal atau apa, kan lu tahu sendiri gitu lo pasangan lu kayak apa. Udah ya, kayaknya udah beberapa menit kayak gitu. Jadi sebenarnya panjang banget sih kalau ngomongin pacaran dan selingkuh. Tapi masalahnya selingkuh itu kan dilarang ya dalam agama. Tapi ya kembali lagi, pacaran juga dilarang. Jadi kalau ngomongin masalah lu nyakitin gua, lu gak setia, pokoknya lu tuh kita pacaran tapi lu selingkuh, kan dosa kayak gitu. Padahal pacaran sendiri juga dosa gitu kan, lucunya di situ. Udah pacaran dosa, selingkuh dosa lagi. Jadi dosanya double gitu. Tapi kalau masalah dosanya double, lebih nggak dosa lagi daripada nyelingkuin istri atau nyelingkuin suami. Jadi tetap dosanya itu lebih dosa nyelingkuhin istri atau nyelingkuhin suami. Kalau nyelingkuhin pacar ya udah, lu siapa kayak gitu loh. Ya udah, kayak pacaran tuh siapa sih yang nyiptain pacaran kayak gitu. Sedangkan secara agama pun pacaran dilarang kayak gitu. Kayak basa-basi ya sebenarnya itu tuh kayak sebuah hubungan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan saya. Coach it, till next time, cut.